Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali teman-teman di podcast DM Dialog Menginspirasi bareng aku Febianti. Podcast kita kali ini cocok banget buat nemenin teman-teman yang mungkin lagi ngerasa capek kuliah, lagi bingung arah hidupnya mau kemana, atau mungkin lagi ngerasa kok hidup aku gini-gini aja ya. Makanya di episode kita kali ini kita bakal bahas satu persoalan penghalang mahasiswa untuk berkembang, yaitu takut memulai. Takut gak bisa, takut gagal, takut ngerasa diri sendirinya lebih kecil dibanding orang lain. Padahal kan semua prestasi besar itu berawal dari satu langkah kecil. Makanya nih, tema kita pada hari ini adalah jangan takut melangkah karena semua prestasi besar diawali dari satu langkah pertama. Kita udah undang salah satu narasumber yang tentunya cocok banget buat bahas hal ini. Beliau ini merupakan mahasiswi aktif IAIN, aktif di berbagai bidang, punya segudang prestasi, dan tentunya punya usaha sendiri loh. Usahanya itu adalah henna art. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Humairo. Hai. Terima kasih Kak Humairo udah bersedia hadir di podcast DM. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, boleh dong Kak ceritain sekilas tentang Kakak. Dari mana nih kira-kira? Mulai dari perkenalan terus prestasi-prestasi Kakak gitu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Humairo. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, tidak begitu yang wah-wah banget lah ya. Tentunya hampir sama dengan Kak Feby ya, Pak ya. Hampir sama dengan Kak Feby. Saya dari Desa Kulur juga. Saya salah satunya yaitu anak yang memiliki tekad kuat, bukan serba bisa sebenarnya, namun ingin mencoba saja gitu. Kemungkinan itu aja sih kalau untuk hanya sekilas, Kak. Kak, kalau dilihat-lihat Kakak ini kan aktif banget ya Kak. Punya banyak prestasi, aktif di luar maupun di dalam kampus, juga punya usaha henna art tadi ya Kak. Iya. Aku mau nanya nih Kak, penasaran banget. Pernah gak sih atau kapan momen pertama Kakak ngerasa ini tuh waktu yang tepat untuk aku mulai aktif gitu Kak? Pernah banget dong. Terutama dari apa ya? Hal yang mempengaruhi bagi kita untuk bangkit itu yang pertama lingkungan bagi saya. Karena dari lingkungan itu kita rangkup keluarga, teman, apa ya? Sahabat mungkin pribadi kita. Dari situ kita sangat berpengaruh eh, sampai kita berada di titik yang sekarang, terutama bagi saya gitu. Karena sudah banyak sekali yang saya rasakan dan hampir jauh di balik pun saya seperti ini tidak ada kata hal yang perjalanan mulus, apa ya, baik-baik saja, tidak ada. Semuanya ada proses, setiap jalan pasti ada ke sini, ke situ, tidak bakalan lurus apa yang sesuai kita inginkan. Oke. Nah teman-teman, jadi Kak Humairo ini nggak langsung gede ya, pasti mulai dari langkah kecil. Aku juga mau nanya nih Kak, pernah nggak sih di momen itu Kakak ngerasa takut untuk memulai? Pernah banget, pernah banget. Boleh aku cerita sedikit gitu? Boleh Kak, banyak juga boleh. Iya. Untuk hal pertama itu ya yang aku rasain. Aku dulu anak yang benar-benar kurang bersinergi, kurang yang apa ya, rangkulan, kurang yang benar-benar pede, kurang yang benar-benar. Pokoknya kalau kita lihat dari perjalanan aku yang dulu dan sekarang itu sangat berbeda, kayak gitu. Apa ya? Takut itu yang pertama yang kita rasa. Kita tak mau ikut ini, ternyata kita merasa tidak secantik mereka, kita tidak sepintar mereka, kita tidak ada dari segi ekonomi, takut untuk bangkit, takut untuk memulai, semuanya pasti ada hal dari ketakutan. Tetapi dengan apa ya, keberanian, istilah dengan sesuatu bekal itu, saya yakin itu tidak mencangkup suatu keberhasilan yang kita rasakan sekarang, tetapi kata berani itu adalah sesuatu
apa ya, seolah-olah kayak kunci sampai kita jadi titik yang sekarang kayak gitu. Kata berani aja, itu aja. Wah, hebat banget ya Kak Humairah. Iya. Aku yakin nih pendengar kita semua mungkin ada yang lagi ngerasa di fase sebenarnya aku tuh pengen mulai, cuma aku tuh takut untuk memulai gitu. Menurut Kakak, rasa takut itu seharusnya dilawan atau diterima dulu, Kak? Kalau kata takut, takut itu jangan diterima. Itu ibaratkan tantangan gitu. Kita itu sebelum memulai kita harus terima konsekuensi gitu. Kalau kita takut, kita nggak akan memulai. Kalau kita takut, kita tidak akan berani melangkah. Kalau kita takut, kita tidak akan melihat siapa kita kayak gitu. Jadi yang nama takut itu lebih baik dilawan, dihadapin gitu. Anggap itu sebuah tantangan yang memang kita kayak, oh aku apa ya harus tahu kayak gitu kan. Kedepannya itu dari sini kayak kita ikut contoh dari perlombaan, kita tidak pernah melakukan itu, kita tidak pernah mengikut itu, tapi kita ingin mencoba kayak gitu kan. Sebelum kita mencoba kita nggak bisa mendeteksi kita itu kedepannya gimana, maka dari itu beranilah untuk mencoba, jangan takut untuk memulai gitu aja. Nah, teman-teman, jadi rasa takut itu wajar, tapi rasa takut itu bukan penghalang ya, Kak. Benar sekali. Tapi itu bagian dari proses untuk berkembang. Nah, dengar-dengar Kakak juga punya usaha henna art kan, Kak? Iya, alhamdulillah kalau itu iya. Nah, itu tuh awalnya Kakak iseng-iseng aja atau hobi atau emang udah punya niatan pengen mandiri aja, Kak? Kalau dari mandiri enggak, kalau mandiri itu situasi yang membuat kita menjadi mandiri kayak gitu. Kalau yang namanya henna art itu awal mulanya nih ya, saya tuh hobi yang namanya menggambar, melukis. Nah dari situ kita apa ya, otodidak. Kita nggak belajar dari mana-mana, kita nggak kelas di mana-mana, tetapi kita otodidak sendiri. Kita menemukan apa ya itu, mulai aja kalau memang itu orang percaya dengan kita. Oh pertama kan kita takut ya, untuk pertama itu kita pasti sangat takut untuk menjadi lingkungan yang besar. Awal yang kita sebenarnya introvert, ingin melangkah yang ke ekstrovert itu sangat besar sekali resikonya, tetapi kita harus berani. Nah dan kalau hand art itu ya, saya dari kelas kelas 2 SMP saya memulai sampai sekarang itu lumayan lama, dan dari situ saya mulai yang namanya mandiri dari segi uang, dari segi apa ya kesana kesini. Itu dari situ saya mulai ada kata mandiri, keberanian, dan juga jangan takut untuk memulai. Itu aja kalau enak itu. Wah, perjuangan Kak Meme ini bukan waktu yang singkat ya, Kak. Lama Ya. banget. Nah, menurut Kakak, kenapa sih mahasiswa itu nggak perlu ngeremehin yang namanya langkah pertama atau langkah kecil, Kak? Kalau aku ya, kalau aku pribadi ya, gimana ya, kita itu nggak bisa menilai orang, meyakinkan orang dengan situasi yang kamu itu bisa loh kayak gini, kamu itu bisa loh kayak gini. Karena setiap orang itu perjalanannya berbeda-beda, situasinya berbeda-beda, lingkungannya juga berbeda-beda. Oh mungkin dari kita, dari saya, mungkin apa ya, dari segi keluarga mungkin termasuk minus kayak gitu, tetapi dari lingkungan pertemanan saya yang plus kayak gitu. Tetapi kita nggak tahu, contoh Kak Pebi mungkin dari keluarga plus dan dari pertemanan mungkin lumayan minus. Nah kita nggak tahu, tetapi kita bisa dijadikan motivasi kayak apa ya, kasih masukan, kasih saran ke mereka. Atau bisa juga loh Kak, dari cerita kisah kita yang awalnya kita takut, kita malu dengan kondisi kita yang pernah kita alami, tetapi secara tidak langsung kalau kita menjelaskan kepada teman-teman yang hampir sama nasibnya kayak kita, itu bisa dijadikan motivasi loh, itu bisa dijadikan gambaran untuk mereka. Tidak perlu takut, tidak perlu malu, semuanya ada di fase-fase sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan rasa yang ingin kita hadapi. Pokoknya jangan takut sama sekali. Itu aja mungkin. Jadi teman-teman, lingkungan itu juga berpengaruh banget ya, Kak? Banget, berpengaruh sangat banget. Nah, aku punya pertanyaan, mungkin ini mewakili teman-teman kita yang di luar sana juga penasaran. Apa pesan Kakak buat teman-teman biar mereka tuh nggak takut atau berani lah untuk melangkah? Iya.
Pesan aku sih cuman satu ya. Boleh lah ya, lebih dari satu ya. Boleh banget dong Kak. Yang pertama itu kita nggak boleh insecure. Mungkin faktor kita insecure dari paras kayak gitu kan. Saya yang merasa tidak cantik pun saya merasa tidak pintar, saya merasa yang tidak oke meskipun dipandang orang seperti, oh ini loh dia itu seperti berlian, oh ini loh dia itu cantik seperti purnama. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kalau yang namanya cantik, semua itu punya kecantikan masing-masing, tidak harus dari paras kita, mungkin dari hati, etika, attitude kayak gitu kan. Kalau kita dari apa? Contoh kalau kita ingin memulai tetapi dari segi ekonomi kita malu nih, kita berbaur dengan orang-orang yang kaya, kita berbaur dengan orang-orang yang tingkat tinggi, tetapi kita oke mungkin dikata miskin, kita nggak ada uang, insecure, teman pakai ini, kita nggak pakai ini. Pokoknya boleh kita menilai seseorang seperti itu dan boleh kita mempunyai rasa insecure kayak gitu, tetapi ingat kita itu punya porsi masing-masing, jangan takut sama sekali. Oh mungkin mereka seperti ini tetapi kita harus seperti ini. Selagi itu hal positif, jangan insecure. Selagi itu hal yang baik, jangan pernah takut. Itu aja. Nah teman-teman ingat ya pesan dari Kak Humaira. Dari obrolan ini aku dapat kesimpulan bahwasanya keberanian itu gak harus gede di awal. Boleh dari satu langkah kecil tapi dimulai hari ini. Takut itu hal yang wajar kok, tapi mimpi gak bakal jalan kalau cuma disimpan aja. Terima kasih Kak Humaira udah bersedia hadir di podcast DM. Aku Pebi pamit undur diri dari podcast DM Dialog Menginspirasi.